Selamat datang di The Brothers. Kali ini kita kedatangan seorang bisnismen menurutnya, ya kan? Jadi kita kenalkan Reza Arya. Karena udah bapak-bapak, gayanya begini. Asik. Ini gaya yang kemarin begini, ya kan? Ada yang besar. Saya karena sudah bapak-bapak jadi gini aja. Oke, kenalin dirinya. Oke, halo The Brothers. Saya adalah anak keempat dari 5 bersaudara, laki-laki semua. Ada unofficialnya 1, ya. Saya pengais bungsu berarti. Kalau istilah bahasa Sundanya. Yang keempat. Kita beda umurnya berapa tahun ya? Banyak. Sejujurnya, gua gak pernah hafal umur kakak-kakak gua cuma hafal umur adek gua karena gua deketan sama dia. Kalau 2 tahun ya. Jangan kan umur, kadang tanggal lahir aja nggak tahu. Asli. Ya, Ini gua yang paling aneh. Itu makanya kalau ditanya, lu berapa sih? Lu nggak tahu, nggak tahu. Mau ulang tahu, nggak tahu. Soalnya ada cerita lucu. Waktu itu kalau nggak salah kita suruh ngisi biodata atau apa gitu ya. Nah, datang, diwakilin lah sama 1 orang ceritanya. Bahwa nih kita ada list, bikin NPWP nggak sih, bukan apa ya, lupa, pokoknya ada disuruh nyantumin seluruh nama keluarga sama umurnya, Ya. ya kan. Terus pas di satu-satu tuh dari kakak pertama, kakak kedua, ketiga, terus tanyain, ini tanggal lahirnya berapa? Gue nggak tahu. Emang lu nggak tahu? Gue nggak tahu. Tapi emang nggak tahu asli. Ini loh. Gak ada yang tahu. Kata gue, buset dah. Ini keluarga kagak ada yang hafal. Tanggal ulang tahun apa saudara-saudaranya. Gak ada yang kan? tahu. Kecuali kalau kita ngelihat ini kali akte. Akte lahir masih. Kalau enggak raport. Enggak, tapi sejujurnya gue belum pernah ngeliat akte kelahiran lu pada. Gue cuma tahu akte kelahiran gue doang. Masa? Agak pernah gue ngeliat akte kelahiran lu, yang si Dika. Paling kalau kecuali kalau ada di ini multimedia di Facebook. Suka Iya. muncul. Iya. Oh iya. Berarti dia. Iya, iya. Dia bertambah umurnya. Jadi terima kasih untuk Facebook ya. Karena Facebook sedikit menyelamatkan keeratan keluarga kami karena mengingat hari ulang tahun saudaranya. Bertambah umurnya. Iya, kalau nggak ada Facebook, kita nggak tahu. Mana nggak tahu. Nggak bakal tahu. Mungkin nanti tiba-tiba pas buka Facebook, anjir, ini adek gue ulang tahun, anjir kakek gue ulang tahun. Tiba-tiba sosok biasa, ya gue suka telat aja ngucapin, gue mah sebenarnya tahu dari awal, bacot, padahal bodoh. Yang paling aneh lah pokoknya mah. Asli aneh banget. Soalnya sebenarnya karena kultur sih, Iya. karena di keluarga kita kita nggak pernah kayak Ada. mengingat hari ulang tahun dan segala macam Ada. untuk merayakan kebahagiaan. Karena menurut kita ya kebahagiaan diciptakan setiap hari, betul nggak? Iya. Iya, kita yang menciptakan Jangan suasana gitu. kebahagiaan. Kadang ibu sama bapaknya nggak tahu. Jangan dibongkar kayak gitu, gue udah keep. Ya, nanti biar kita nggak kelihatan durhaka. Tapi asli emang nggak tahu gua. Emang iya. Sama, kita diselamatkan oleh Facebook. Untuk bisa tahu. Nggak ada kultur sih sebenarnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin apa nih? Kita ngomongin tentang kehidupan aja. Tapi ya tapi kan? ini bisa lucu nih. Kita kan ada salah satu ya, kita kan berpartner usaha lah. Jadi kita berdua tuh berpartner usaha. Di satu channel, kalau kalian lihat ini, nanti itu sebuah dunia yang sangat berbeda. Asli. Asli. Jadi profesionalitas yang di sana ya tetap anggap itu profesionalitas. Ya. Di sini kan kita konten keluarga. Asik lah pokoknya mah. Seru-seruan. Susuran aja di sini. Seru-seruan. Kita ngebahas masa sekolah ya. Sekolah dulu nih. Dari mulai SD lah. SD 6 tahun ngapain aja nih selama SD? Sebenarnya gue nggak mau sombong sih. Cuman karena ditanya, tanya. Males gue dengerin. Ya, sebenarnya gue nggak mau sombong. Karena menurut gua dan beberapa testimonial saudara-saudara kita yang sekandung, mungkin pendidikan yang lumayan sukses
di awal-awal adalah gua. Karena gua di SD ranking ya mungkin kita nggak usah ngomong 5 besar dulu deh, 10 besar terus prestasi gue pernah ranking 3 atau ranking 2 gitu SD, yang dimana di keluarga ini belum pernah ada yang ranking 3 besar. Asal naik dah alhamdulillah. Bodoh. Asal naik dah alhamdulillah. Jadi ya dulu sedikit ada inilah ya apa mengharumkan yang namanya keluarga akhirnya mungkin ya di hati Memecahkan rekor. di hati mama papa gitu ya. Akhirnya anak keempat kita ada yang jual ke 3 besar. Emang begitu. Pasti ada aja. Cuman ada sebenarnya gue zaman SD sih ya itu seru sih. Serunya kenapa? Karena dulu kan gue ngeband ya kan. Di SD gue punya band yang dimana itu dimulai dari kelas 4 tuh. SD ya. Dan itu lumayan berprestasi bandnya. Namanya aduh gue lupa lagi namanya apa. Pokoknya ada lah. lah. Ya ada Prestasi nama bandnya lah. yang dimana itu kita sering diundang setiap minggu, itu pasti ada jadwal manggung. Keluar tuh ke sekolah-sekolah diajakin sama kepala sekolah. Dan mungkin hal yang paling berkesan gua dari gua SD itu gua pertama kali naik Mercy duduk di depan. Yeay, karena gua ketua bandnya. Yo itu, lu udah pernah naik Mercy belum? Gue sih udah pernah naik Mercy, cuman bukan SD. Itu sih Bang, yang berkesan ya. Satu, karena sebenarnya gue berprestasi juga ya mungkin karena rezeki-rezekian ya. Sejujurnya sih gue orang yang malas dulu tuh malas banget gue belajar, apalagi baca. Udah umum lah hal kayak gitu. Cuman entah kenapa emang gampang aja, gue rasa gampang. Dan ada keseruannya waktu gue SD, waktu pas band itu udah mulai aktif banget, kita tuh jarang ada di kelas. Jadi setiap pagi tuh kalau datang, misalnya dipanggil kita buat latihan band, buat ada acara manggung nih, ditanya, Eja, ini mau ada jadwal latihan, suruh ke ruang band. Udah. Lu diajar sama siapa? Ada dulu. Enggak juga tahu. Janganlah itu dikit. Karena dulu kan panutan coy. Dulu panutan ya kan. Gitu. Kayak itu manajer, salah satu manajer. Itu panutan dulu tuh, panutan sebelum ya udahlah udah bahas dilewat gitu ya editor ya. Ya pokoknya sebenarnya gitu. Jadi pas kita udah ke ruang band, sebenarnya itu cuma briefing doang. Karena kan kita setiap minggu latihan terus ya, masa sekali lupa mulu kan nggak mungkin ya dalam latihan band. Nah setelah beres briefing, kita punya privilege nih ya. Ditanya, oke nih briefing udah selesai, ya kayaknya masih jam 10-an lah, terserah mau lanjut latihan atau balik ke kelas. Kalau lu dibilang kayak gitu, lu milih kemana? Lanjut lah. Betul. Jadi selama SD gue itu cuma ada di ruang band, tapi gue bisa berprestasi. Itu aja gue bingung kenapa bisa Gokil juga ya. ya makanya. Jadi lo kalau misalnya buat teman-teman mau prestasi ya, pengen gak ada di kelas, lu ekstrakurikuler bos. Enggak, itu nggak termasuk ekstrakurikuler. Masuk gitu. Enggak. Jadi dulu tuh di SD Gunung Batu 2 itu memang ada 2 kategori apa ya, mungkin sekarang istilahnya ekstrakurikuler ya. Itu yang berprestasi, yang maju terus, dan ya beda dah daripada SD lain. Itu ada punya drum band sama adanya band. Nah, jadi karena hal itu mencolok di Gunung Batu 2 dulu tuh, jadi kita yang benar-benar difokusin aja di sana buat ngangkat nama baik sekolah. Kalau SMP Nah itu sisi gelap. SMP nih, Jadi mulai nih. ya mulai lah yang namanya kita anak laki-laki ya kan, terus kita mencari jati diri. Cuman kamu harus jago kamuflase. Nah, zaman SMP tuh gue banyak kamuflasenya. Jadi di luar seperti apa, di rumah seperti apa. Ya, jadi kalau SMP sih sebenarnya Main game ya SMP ya. oh iya itu. Tapi jangan salah, game itu ibarat kata yang menyelamatkan gue dari pergaulan tongkrongan gue yang waktu itu loh lumayan kacau lah saat itu gue kenal Tawuran.
Sebenarnya kalau misalnya mama sama papa masih hidup ya gue ceritain tentang gimana gue SMP, tentang tawuran-tawuran kayak gitu mungkin nggak percaya. Tapi kalau ada testimoni dari luar mungkin baru. Kalau gua pernah tawuran, cuman ketahuan mulu. Begitu turun dari kolbon ya kan, set, semam. Chandra. Mau nggak mau gue pulang bos. Lu kamu sama teman-teman lo ya? Wah, mau tahu kamu berantem. Wah, dia udah jeger-jegeran. Lu tiba-tiba malu dateng. Hei, balik dong. Balik. Agak diri lu di mana? Stopin angkot. Tapi gue turun lagi di ujung, gabung lagi pas begitu gue nyampe musuh datang, gue kabur. Itu sebenarnya ya, apa ya? Dulu pun sebenarnya ya di zamannya itu tawuran-tawuran kayak gitu gue pun nggak terlalu seneng. Sebenarnya satu hal kenapa gue gabung lah ya ke tongkrongan saat itu, intinya cuma satu. Gimana dulu dasar pemikiran gue tuh gimana caranya selama gue SMP itu gue nggak pernah dipalak. Ya berarti gue harus masuk dong ke dalamnya. Dan ternyata kejadian gue nggak pernah dipalak. Tapi gue juga fair, gue nggak pernah ngambil uang kolekan kayak gitu, jadi fair lah. Tapi gue juga nggak pernah dipalak. Ya nggak punya duit. Malah kapan anjing gue? Ya pokoknya SMP tuh titik awal dark side lah dibilangnya. Gue malah dark side-nya tuh di SMP. Terus sampai mungkin temen gue kehitung kali ya, cuman beberapa lah sampai ke gue lulus ya. Makanya gue kalau ada kayak reunian SMP itu ya hampir gue bingung. Temen gue waktu itu siapa gitu yang benar-benar temen ya, paling cuman 2-3 orang ya mungkin yang bisa gue ajak ngobrol gitu. Kalau yang lainnya hanya sekedar kenal gitu. Kalau SMA, wah SMA nih, SMA dia luar biasa, dia analis. Ya analis kimia. Dia bisa meledak-meledak, bikin bom. Enggak aja selebay itu bangsat. Ya, jadi lucu cerita gua untuk kenapa gua milih masuk Semak Putih itu. Karena di SMP tuh gua enggak punya temen nih. Kegiatan gua kurang lah ibarat kata untuk dalam segi pertemanan. Gua juga bukan orang yang suka nongkrong-nongkrongan gitu loh. Jadi gue pernah nanya ke temen gue tuh cewek tentang sekolah ini, sorry disclaimer bukan merendahkan ya, waktu itu dasar pemikiran gue waktu SMP. Gue nanya sekolah yang isinya banyak orang cupu ibarat kata gitu, kutu buku, yang nggak suka beranteman, pokoknya hidupnya lempeng lah, bertemanlah dengan baik ibarat kita jalankan masa muda dengan normal gitu. Itu di mana? Gue nanya ke temen gue, ada temen cewek ngomong, bang, masuk Semakbo aja, Semakbo, tapi harus botak. Waktu itu gitu, harus botak, ada dilema kan, anu kok pencinta rambut gondrong, tapi harus botak di sana. Gue mikir, tapi isinya orang-orang cupu semua, kutu buku. Iya, nah akhirnya gue nggak tahu tuh nama sekolahnya, dia cuma nyebut namanya Semakbo. Gue nggak tahu Semakbo itu apa, kurang lebih lah wali kelas kan biasa ya kalau di akhir-akhir sekolah suka nanya, ntar lulus dari sini mau lanjut kemana, di absen tuh satu-satu. Karena kan gue dulu ada gimana lah gitu. Pas absen gue ditanya, Keja mau kemana? Mau ke Semakbo. Temen-temen gue pada bingung. Yang bener loh bang. Ya karena hati gue kan pengen begitu. Mungkin diaminin malaikat. Ya akhirnya gue keterima di Semakbo. Padahal tuh story-nya gue masuk Semakbo, gue nggak belajar sama sekali. Waktu ujiannya gue cuman bawa kertas pendaftaran itu apa sih namanya, kartu ujian. Gue nggak bawa pulpen, gue nggak bawa apapun lah. Sampai bokap tuh almarhum si papa tuh ngomong, aduh kamu mah mau tes teh mending gak ada persiapan bahasa gitu kan, udah di depan gerbang. Bismillah weh, kalau rezeki mah nggak akan kemana. Makanya waktu pas ada ini kan laporan penerimaan, gue udah ngomong tuh ke papa sama mama, udah nggak usah diperiksa, nggak akan lulus. Pas diperiksa ditelepon ke rumah, so kamu lulus. Gue nggak percaya karena keluarga ini tukang bercanda ya kan, buat mengamankan hati gue. Terus gue lihat beneran aja lulus. Itu aja sih paling. Cuman tapi kalau udah beres dari Semakbo itu kuliah gimana? Dari Semakbo tuh. Sebenarnya kuliah itu nggak pilihan untuk kuliah tuh sebenarnya waktu itu nggak kepikirin.
Karena memang dasarnya orang kalau lulusan dari Semakbo itu kan banyak yang langsung kerja. Jadi gue waktu itu udah ya niatnya gue lulus Semakbo, gue mau kerja. Jadi gue mau gitu. Kalau gue pengen Kerja punya dulu penghasilan lah ya. Biar gue kuliah ngebiayain gue sendiri aja. Cuman Lulus tapi apanya? kuliahnya. Ya lolos lah. Oh, ijazah ada tapi. Ada, tapi masih di kampus. Berarti belum ada di sini ini ya. Belum. Iya, Ini kan berarti gua lolos. Iya, berarti belum ada. Ya cuman ijazah aja belum gua ambil. Terus Skema. setelah kuliah kita menjalani apa nih? Menjalani apa lagi? Agak sebenarnya gua menempuh jalur jadi pengusaha lah ya, dalam kutip pengusaha lah. Karena belum sukses. Jadi masih pakai kutip. Kalau udah sukses banget, super duper kutipnya gue hilangin. Oh, gue beneran pengusaha deh, buat kata gitu. Nah, sekarang masih kutip nih, pengusaha yang masih merintis. Ya karena hobi. Sejujurnya gue ngejalanin dunia usaha itu setelah gue mengenal dunia game. Tuh, waktu itu gue main RF namanya, RF online. Itu game sampai sekarang pun masih gue mainin buat fun-nya gue sama nostalgia. Menghasilkan banget ya di RF. Oh, dulu sih biasa. Ya gue dulu dari main game ngerasain gimana dapat duit dari jualan senjata, ya kan, perdagangan senjata. Gue dulu dari SMP perdagangan senjata, bos. Tapi di game. Oke. Bentar lagi akan tercipta di metaverse. Yo, mana ada. Ya, kita perginya ke luar negeri. Ya gitu lah. Nah, gue akhirnya memutuskan lah. Kok yang gue ngeliat dari semua belum ada nih yang punya niatan untuk jadi pengusaha. Gue mau nyoba lah. Karena kan si Papa kan lebih sukses jadi pengusaha daripada kerjanya ya. Kalau kerjanya kan tidur. Nular sih. Kayak gitu nular sih. Nular Nular bahaya. turun emang DNA tuh turun. Ya itu. Jadi selain main RF ada apa lagi nih kembangin usahanya? Sebenarnya rap mah gue bukan usaha ya. bukan usaha. Kalau sekarang, kalau dulu emang iya, dulu menghasilkan. Gue aja ibarat kata dulu cerita lucunya, karena kan gue udah ada penghasilan ya dari RF. Gue tuh jangan minta duit. Itu dari SMP akhir, pokoknya udah mulai SMP akhir sampai gue lulus kuliah itu udah jarang banget gue minta duit ke si mama, ongkos atau apa gitu ya kan biasanya. Itu sampai gue pulang, terus gue mau berangkat tuh. Pokoknya udah cuma salim dan segala macam, si mama tiba-tiba ini naik, sini dulu. Kenapa? Kamu sekarang sombong amat sih? Gua kan kaget. Gua sombong kenapa lu bilang? Kamu sekarang udah gak pernah minta duit tuh. Gua gak minta duit tadi katanya sombong. Katanya mama sama papa tuh masih sanggup ngasih duit ke kamu. Minta dong. Tuh ada gak orang tua kalian nih kayak gitu? Gua minta. Tadi Bangsa. Lu bangsa. Enggak, karena enggak tahu ya kenapa ya. Ada rasa nikmat sendiri, ada rasa kepuasan walaupun misalnya nominalnya masih kecil ya kan. Bisa dapat nominal besar atau nominal kecil. Kalau misalnya kita dalam hitung-hitungan mungkin pendapatan ya kurang begitu menarik, tapi ada kepuasan. Entah kenapa ada kepuasan banget. Lu dapat duit tuh hasil dari ya ada kata usaha sendiri lah. Gimana aja caranya ya lu bisa menghasilkan sendiri. Nah, karena itu gue kecanduan untuk bisa dapat penghasilan sendiri. Sekarang ngejalanin usaha di bidang apa aja nih? Nah, ya itu sekarang kita kan bikin CV ya. CV namanya Mantisa Group Indonesia. Udah, kita buat usaha yang sebidang. Karena gue lulusan IT, gue punya divisi bagian web and development, buat bikin website, bikin aplikasi Android, terus bikin apa aja lah yang mengenai tentang teknologi software. Terus gua juga waktu itu lagi merintis usaha susu, ya kan, minuman susu dan padahal cuma lagi hiatus dulu karena Covid ya kan. Susah kita jualan produk ada, Susah banget tuh. susah banget. jualannya. Bisa susah banget. Terus yang lumayan lama yang mungkin kita mulai dari tahun 2017 itu ada advisor lah ya, market advisor jatuhnya. Kita di Trader Labs ya, kita ada Trader Labs itu juga yang lumayan usaha yang cukup lama juga tuh dari 2017. Sebenarnya masih kayak sebentar sih Masih berkembang lah ya. masih berkembang, naik turun. Cuman yang sustain, yang pendapatannya stabil sih dari trading sama dari
web gitu, dari development kayak gitu. Itu stabil sih, ada terus. Udah enak lah ya, tinggal kembangin saja lah. Nah terus setelah berkembangnya atau sedang berkembangnya usaha ini, apa aja yang sudah didapat? Wah, nah, itu jadi motivasi buat teman-teman nanti yang nonton nih. Sebenarnya gue tergolong bodoh sih ya dalam ngelola keuangan sejujurnya, karena gue orang yang terlalu ambisius tuh dalam artian gue nggak bisa ngelihat ada kesempatan dikit. Perbedaannya gue nggak meriset jauh ke dalam risikonya dan segala macam, jadi gue lempar modal gue nggak memperhitungkan. Memang kan namanya di dunia bisnis ya, wirausaha itu ya lo harus berani ambil resiko apapun resikonya. Kalau lo nggak berani ambil resiko ya lo nggak akan tahu hasilnya gimana. Tapi kan bagusnya jadi pengalaman. Karena gue terlalu ambisius itu ya gue banyak bakar duit lah, udah nggak kehitung kali, gue males ngitungnya juga. Cuman lumayan lah kalau misalnya dikumpulin, artinya gue nggak se-ambisius itu ya. Mungkin rumah mah udah kebeli kali ya, mungkin ya rumah, mobil kayak gitu mas udah. Kalau sekarang kan baru mobil aja sih, sama bisa ya nafkahi 2 anak dengan bahagia. Yang penting mah konsisten aja Iya. ya, perjalanan usaha tuh. Selama tidur masih bisa nyenyak, Oh it's nyenyak, okay. nyenyak, marah, nyenyak. Jadi gitu. Yang penting tidak masih nyenyak. Sekarang mah ya. Kalau dulu gua ambisius, itu gua berapa kali gua sakit, sampai sakit parah juga pernah saking ambisiusnya. Cuman gua banyak dapat masukan dari teman-teman, dari sahabat-sahabat gua, dari mama, papa, orang tua. Dan kalau lu ambisius lebih baik coba apa yang udah jalan itu dibikin sustain dulu. Harusnya usaha begitu. Ini udah bisa menghasilkan lebih dari cukup, kelebihannya baru kita buka Tapi usaha memang baru. udah sama sih jalur. Waktu Iya. sama papa mama juga begitu. Sama ya pasti. Sama. Waktu kita lagi main kelinci, setelah itu ganti lagi Iya. tanaman. Habis tanaman ganti lagi. Jadi ya, oh itu perjalanannya ya sama. Juga ya. Sama. Makanya kita bisnis itu selalu pindah-pindah. Di mana di situ ada peluang ya kita hajar di situ. Cuman bedanya sebenarnya kalau teman-teman yang lain mau punya bisnis juga, riset sih, lebih ke riset ya. Karena gue juga nggak 1-2 kali ketipu sama orang, ibarat kata kayak gitu. Yang nominalnya beragam lah, dari puluhan sampai ratusan. Wah, itu lumayan bikin pusing sih. Cuman karena kalau kita makainya memang uang untuk usaha, untuk bisnis, bukan untuk dapur, ya aman-aman aja sih gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman ya. Kalau mau usaha, sebenarnya riset dulu Riset sih di penting. luar tuh seperti apa. Betul. Ya. Oke, terima kasih. Kita aja udah mampir di The Brothers nih. Nanti kita kumpul-kumpul lagi bersama brothers-brothers lainnya. Buat teman-teman yang mau ngikutin channel ini, ayo segera subscribe channel ini. Subscribe Lo dong. like Like lo dong. komen Lo lo share dong. video ini biar kita Iya. semakin berkembang. Iya, karena ini udah diiklankan video. Oke. Kalau nggak subscribe, bocor. Oke, selamat tinggal The Brothers. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Bye bye.